Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan kuliah kita dalam hukum Islam. Pada kesempatan ini kita membahas tentang tujuan hukum Islam. Secara umum, tujuan hukum Islam adalah seperti apa yang ditegaskan di dalam Al-Quran yang selalu kita baca di dalam doa kita, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itu juga sering disebut sebagai al-falah. Jadi al-falah itu dimaknai sebagai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, keberuntungan atau kemenangan dalam menatap kehidupan kita di dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan bahwa untuk mencapai tujuan itu ada 5 butir tujuan dari hukum Islam, yaitu pertama, untuk memelihara agama. Kedua, untuk memelihara jiwa. Ketiga, untuk memelihara keturunan. Keempat, memelihara akal. Dan kelima, memelihara harta. Yang pertama, pemeliharaan agama. Pemeliharaan agama dapat dilakukan dengan terus-menerus melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran Islam, melaksanakan syariah Islam secara kafah, secara benar. Artinya, kalau kita misalnya rajin melaksanakan ibadah khusus, melaksanakan apa yang wajib dan menghindari atau tidak melaksanakan apa yang haram, insya Allah kita atau agama kita akan terpelihara. Kita akan terpelihara dari sikap kufur, fasik, dan munafik. Sikap kufur adalah misalnya seseorang menolak atau membantah apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai satu ajaran yang harus dilaksanakan, atau sebagai hukum yang harus dilaksanakan. Misalnya, ada orang mengatakan bahwa korban itu tidak diperlukan karena tidak sesuai dengan keadaan seseorang. Daripada kita korbankan hewan kurban, lebih baik uang untuk beli hewan kurban itu diberikan untuk tujuan-tujuan yang baik, misalnya diberikan untuk dana-dana pendidikan dan lain sebagainya. Walaupun pendengarnya pernyataan itu baik, tapi jelas bahwa apa yang mereka ucapkan itu merupakan penyangkalan atas apa yang diperintahkan atau apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam arti bahwa seolah-olah pemikiran dan konsep manusia jauh lebih baik daripada apa yang
dititahkan dan dilarang oleh Allah di dalam kitab sucinya atau oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Atau ada orang yang menolak padahal dia mengetahui bahwa kewajiban itu memang diperintahkan oleh Allah. Misalnya kewajiban untuk menutup aurat dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan kufur. Artinya sikap menolak sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah. Misalnya juga mengenai hukuman qisas, ya. Membunuh dihukum bunuh, dipandang bahwa itu merupakan sifat yang bertentangan dengan kemanusiaan. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah karena tidak sesuai dengan konsep mereka tentang kemanusiaan, maka perintah itu ditolak. Padahal dia ketahui bahwa itu memang bersumber dari perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tidak menjadi fasik. Fasik itu adalah orang yang mengetahui hukum Tuhan tetapi sengaja melanggarnya. Orang inilah yang kemudian dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai Allah akan memberikan petunjuk bagi orang yang dikehendakinya, yahdihumullahu mayyasa wa yahdi bihi mayyasa wa yudillu bihi mayyasa wa ma yudillu bihi illal fasikin. Jadi yahdi bihi mayyasa wa yahdi bihi mayyasa wallahu la yahdil qaumal fasikin. Bahwa Allah akan memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan akan memberi hidayah, memberi mudarat kepada orang yang dikehendakinya. Dan tidaklah Allah menyesatkan orang-orang, dan tidaklah akan menyesatkan orang-orang kecuali mereka yang fasik. Artinya dia tahu dan dia mengerti betul bahwa apa yang dilanggarnya itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Misalnya tahu puasa itu wajib, tapi mereka tidak melaksanakannya. Bukan dengan membantah bahwa puasa itu tidak perlu, tapi hanya semata-mata mereka memang tidak mau untuk melaksanakan. Nah, memelihara, tadi kita katakan bahwa memelihara agama itu juga dapat menghindarkan diri kita dari sikap munafik. Sikap munafik itu menyatakan diri kemuslimannya atau keislamannya bila berkumpul dengan orang-orang Islam, tapi bila berkumpul dengan orang-orang yang lain bicaranya lain. Ini yang disebut dengan munafik, ya. Orang yang suka menikam dari belakang. Yang kedua, memelihara jiwa, memelihara nyawa. Nyawa atau jiwa sangat penting di dalam hukum Islam. Karena itu tidak boleh ada orang yang boleh menghilangkannya. Tidak boleh ada orang yang boleh mengancam nyawa orang lain atau membunuh orang lain. Ini dimaksudkan agar jangan sampai orang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain sampai melakukan pembunuhan. Kecuali ada dasar yang sah, ada alasan yang sah menurut hukum. So, ada uzur di dalam hukum. Nah, contohnya pembunuhan itu dilarang, tapi algojo yang melaksanakan perintah undang-undang itu
bebaskan dari tindakan demikian. Nah, atau seorang aparat kepolisian yang mengejar penjahat, kemudian penjahatnya justru melakukan perlawanan sehingga akhirnya terpaksa diambil tindakan dengan melumpuhkannya, bahkan bisa mencapai kematian. Di situ ada alasan yang oleh hukum dibenarkan. Berikutnya, memelihara keturunan. Nah, keturunan dalam Islam itu sangat penting artinya. Karena itu untuk menjaga kemurnian keturunan ditetapkan suatu hukum yang bisa menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keturunan di kemudian hari. Ketentuan hukum itu kita sebut sebagai hukum perkawinan. Jadi perkawinan itu adalah suatu transaksi atau akad untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan ini akan terjaga martabat dan murwahnya. Karena itu dalam hukum Islam tidak diperkenankan melakukan hubungan di luar nikah. Melaksanakan hubungan di luar nikah sebenarnya merendahkan martabat diri sendiri sampai ke tingkat seperti hewan. Itulah yang tidak dihendaki oleh ajaran Islam. Berikutnya, tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara akal. Akal sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Karena itu, menurut hukum Islam, tidak ada hukum bagi orang yang tidak berakal. Misalnya orang gila tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, atau tidak wajib melaksanakan perintah-perintah agama lainnya. Dia dikeluarkan sebagai orang yang mukallaf, orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu, akal itu harus dijaga, harus dipelihara dengan cara tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat merusak akal, seperti mengkonsumsi minuman keras, drug atau psikotropika yang jelas-jelas akan merusak akal kita. Dan terakhir, melindungi harta. Harta sangat penting artinya bagi kehidupan kita. Manusia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani selain kebutuhan rohaninya. Kita butuh makan, minum untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, segar, dan bugar, agar kita dapat melaksanakan perintah-perintah seperti sholat, puasa, dan lain-lain kewajiban-kewajiban yang bersifat badaniah. Oleh karena itu, kita memerlukan harta. Harta juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan bila perlu dapat dipergunakan untuk membantu sesama. Kita disuruh berusaha dengan mengelola alam, melakukan perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi segenap usaha yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya dalam berjual beli, tidak boleh menipu, tidak boleh memberikan keterangan palsu, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, harta yang kita peroleh dalam konsep Islam
pada prinsipnya adalah amanah. Karena dia amanah, maka di dalamnya ada hak bagi orang-orang lain. Hak-hak orang lain itu dapat diberikan melalui sedekah sunnah atau melalui sedekah wajib atau zakat yang harus dikeluarkan apabila sudah mencapai jumlah tertentu dan sudah mencapai tenggang waktu 1 tahun. Jadi ini dimaksudkan agar kita bisa sama-sama dengan orang lain mencapai kesejahteraan, agar jangan sampai ada orang-orang yang tidak makan padahal kita sendiri bersenang-senang. Dan karena itu setiap kita memperoleh nikmat, kita juga dianjurkan untuk mau berbagi. Ya, dalam surat Ad-Duha ayat terakhir di sana dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan apabila kamu memperoleh nikmat, maka sebarkan, beritakan. Maksudnya kita bisa berbagi dengan orang-orang lain, entah tetangga, teman-teman, atau orang-orang miskin. Kalau kita memperoleh suatu nikmat, misalnya mendapat rezeki lebih, kita bisa mengajak tetangga ya untuk makan-makan, atau kita bisa membagi atau memberikan apa yang kita peroleh sebagiannya kepada tetangga-tetangga untuk sama-sama bersyukur atau menikmati kebahagiaan yang kita peroleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.